Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Hari ini kita kembali bertemu melanjutkan pelajaran kita pada mata pelajaran Quran Hadis. Anak-anak Ustaz semuanya, berhubung ini pelajaran kita tafsir tentang surah An-Nas, ya, pelajarannya singkat. Kita ambil dua pelajaran 8 dan pelajaran 9 dengan tafsir An-Nas berarti dengan tafsir surah Al-Falaq, ya. Sekarang kita baca dulu tafsir surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Artinya, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia, ya. Rabb manusia itu yaitu Allah. Malikin nas, rajanya manusia. Siapa? Allah. Sembahan manusia, siapa? Allah, ya. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Jadi syaitan itu berdasarkan surah ini ada dari kalangan jin dan manusia. Ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Baik, kita baca keterangan yang ada di buku. A'udzu, penjelasan kata a'udzu artinya aku berlindung, ya. Mirabbin nas, kepada Allah yaitu Rabb seluruh manusia. Min syarril waswasil khannas, dari bisikan setan yang bersembunyi. Minal jinnati wan nas, setan dari kalangan jin dan manusia. B. Kandungan surah. Surah An-Nas merupakan salah satu surah Al-Mu'awwizatain. Surah Al-Mu'awwizatain ialah surah yang mengandung permohonan perlindungan kepada Allah. Surah Al-Mu'awwizatain terdiri dari surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Jadi kalau ditanya nanti di soal, apa itu surah Al-Mu'awwizatain? Jawabannya adalah surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Karena di dalam kedua surah ini terkandung makna permohonan perlindungan kepada Allah. Kita lanjut. Dalam surah ini terkandung pelajaran bagaimana berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan terhadap jiwa manusia yang berasal dari jin dan manusia. Hal ini disebabkan ada segolongan manusia dan jin yang sifat maupun perbuatannya itu menyerupai setan. Ya, jadi ada golongan dari manusia dan jin yang jahat, ya, sifatnya itu menyerupai setan, dan ada juga dari manusia dan jin yang beriman kepada Allah, yang Islam beriman kepada Allah, dan juga sebaliknya ada yang jahat dan perbuatannya itu menyerupai setan. Oleh karena itu, setiap kita merasakan adanya bisikan yang akan menyuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka kita harus segera berlindung kepada Allah, dan kita dianjurkan untuk membaca surah ini, ya, surah An-Nas dan Al-Falaq. Jadi ketika kita merasa ada bisikan-bisikan jahat di dalam hati kita, maka kita segera membaca ta'awuz, berlindung kepada Allah dari segala keburukan, dari segala bisikan-bisikan jahat, ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan surah yang kedua, yaitu surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita baca makna perkataannya. Al-Falaq yaitu maknanya adalah waktu subuh. Min syarri ma khalaq, gangguan binatang-binatang dan benda mati. Ghasiqin idza waqab, kegelapan malam atau ketika bulan terbenam. An-naffatsat yaitu para tukang sihir. Hasidin yaitu orang-orang yang bersikap hasad atau iri. Kita baca kandungan surahnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah terkena sihir. Maka Allah Ta'ala menurunkan Al-Mu'awwizatain yaitu surah An-Nas dan Al-Falaq. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk meruqyah atau mengobati Rasul dengan dua surah ini. Jadi anak-anak ustaz semua yang di rumah, apabila kita merasakan
sesuatu sakit ya, atau merasakan sesuatu yang aneh, bisikan-bisikan jahat dalam diri kita, maka segera bacakan kedua surah ini untuk meruqyah atau mengobati diri kita ya. Ruqyah yang terbaik itu adalah kita meruqyah diri kita sendiri ya. Kita jangan berharap dengan orang lain, kita harus meruqyah diri kita sendiri, setidaknya dengan kedua surah ini, sebagaimana malaikat Jibril alaihi salam mengobati Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kedua surah ini. Bisa juga anak-anak ustaz meruqyah diri sendiri dengan membaca surah Al-Fatihah ya. Tidak mesti membaca surah yang panjang-panjang, kita bisa membaca surah-surah yang singkat-singkat yang pada umumnya kita sudah hafal untuk meruqyah diri kita sendiri. Baiklah, oleh karena itu apabila seseorang terkena sihir, maka dua surah ini dapat dibacakan untuk mengobatinya. Kedua surah ini juga akan melindungi kita dari segala bentuk kejahatan, baik itu dari yang dilakukan manusia, binatang, atau yang lainnya. Jadi anak-anak ustaz, ketika kita membaca zikir pagi dan petang, itu terdapat ya surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas itu diulang sebanyak 3 kali, masing-masing 3 kali ya. Itu juga merupakan bentuk perlindungan diri kepada Allah dari segala hal yang membahayakan kita. Jadi kita bisa membaca zikir-zikir yang disyariatkan untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang penting kita harus yakin di dalam hati kita ya, kita harus beriman bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu akan melindungi kita. Yang masalahnya sekarang kita itu tidak yakin, sehingga Al-Quran tidak bisa menjadi obat untuk diri kita ya. Kita tidak yakin, padahal Allah itu sesuai dengan dhon, dengan perasaan hamba-hambanya. Baik, dalam surah ini terkandung pelajaran agar kita berlindung kepada Allah dari segala macam. Yang pertama, kejelekan yang dimiliki oleh semua ciptaan Allah. Yang kedua, dari kegelapan malam. Yang ketiga, dari bentuk sihir. Yang keempat, keadaan yang ditakutkan akan menimbulkan kejelekan. Baik, anak-anak ustaz semua, silahkan kalian baca ulang semuanya sendiri tanpa direkam. Kemudian kalian kerjakan evaluasi pada 2 buah materi yang sudah ustaz sampaikan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.